pendidikan. Simak apa isinya, Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan Abang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Kali ini saya telah kedatangan 3 narasumber, tamu-tamu saya dari pengurus Perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif atau disingkat PSPK. Ini sesuatu yang baru bagi saya dan saya ingin mendengar banyak tentang perkumpulan ini, baik kegunaan dan fungsi bagi kawan-kawan guru di mana saja di seluruh Indonesia. Baik, saya perkenalkan lebih dahulu sebagai ketua dari PSPK. Bisa perkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Ricky Zulkifli, saya ketua untuk 3 periode ke depan. Dan dihitung mulai dari tahun 2021 ya. 2021 Ya, sampai 2024. 2020. Pas pemilihan presiden. Iya. Bagus. Kemudian ada Ibu bisa memperkenalkan diri dengan jabatannya. Dengan jabatannya. Resmi sekali ya Pak. Iya. Gitu. Halo semua, perkenalkan saya Elsa bersama dengan Pak Riki. Saat ini kami bernaung di bawah Perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif. Saya sendiri berada dalam bidang hukum. Ya, demikian Pak. Oke, terima kasih. Sekarang narasumber saya yang ketiga. Kalau Pak Riki dengan Bu Elsa itu pengurus dari PSPK. Nah, Bapak yang satu ini adalah pesertanya atau anggota dari perkumpulan ini, salah satu anggota. Jadi saya berharap nanti mewakili peserta-peserta atau anggota PSPK yang lain. Bisa Bapak memperkenalkan diri? Selamat siang semuanya, nama saya Andreas Sabtono, saya anggota PSPK. Oke. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Pak Riki tentang perkumpulan ini. Apa sih atau mengapa dibentuk Perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif ini atau PSPK yang berdiri pada tahun 2021 ya? Ya, 15 Oke. November ya. Silakan Pak. Oke, jadi kita flashback sedikit ya Pak John ke belakang. Kenapa sih ada perkumpulan ini dibikin? Kenapa biasa ini harus kita resmikan gitu kan? Awalnya kita ini adalah suatu wadah forum guru-guru SPK ya. SPK lah sekolah pendidikan kerjasama ya. Oke, jadi kita pada saat itu ada suatu keputusan Persekjen tahun 2020 nomor 6 tentang dicabutnya tunjangan profesi guru. Itu bikin resah untuk para guru SPK pada saat itu. Kita berkumpul karena kita tidak punya wadah resmi, jadi kita bikin forum yang istilahnya kita kumpul bareng. Kita sharing nih masalah kita, mau gimana prosesnya, mau gimana kita berjuangnya ke depan. Terus setelah itu kita dibikin forum, pada saat itu saya belum ketua, saya masih tetap anggota waktu itu. Dan kemudian kita coba berkolaborasi dengan guru-guru sharing bagaimana proses ke depan perjuangan kita. Kemudian kita mengajukan surat ke Kementerian Pendidikan dan juga ke DPR
waktu itu komisi 10 kalau nggak salah ya, ibu saya. Ya, waktu itu kita coba ke komisi 10. Dan sampai saat ini tetap prosesnya itu tetap berjalan. Walaupun belum menghasilkan, tapi kita coba terus proses ya. Bagaimanapun ini sebuah sistem, kita coba mengajukan sesuatu perjuangan dengan elegan. Tidak huru-hara ya, karena kita guru, karena biasanya kita guru. Jadi kita lakukan sesuatunya dengan elegan, yaitu dengan manis ya, Pak John. Jadi bagaimanapun walaupun belum menghasilkan, tapi kita tidak pernah patah semangat untuk tetap menghasilkan. Kemudian setelah itu kita kemudian berdiskusi kembali. Oh, tidak hanya dalam perjuangan masalah TPG, tapi kemudian kenapa sih wadah ini kita tidak resmikan? Karena kan kita tidak punya wadah untuk BSPK. Kemudian karena Bu Elsa kebenaran backgroundnya hukum, kita coba bikin organisasi yang resmi. Nah, kemudian pada tanggal 15 November 2021 kita dibentuk ya resmi dari Badan Hukum. Nanti Bu Elsa mungkin yang akan lebih lanjut tentang detail masalah Badan Hukumnya ini. Tapi dari kita ini lumayan cukup happy, bahagia banget kita punya organisasi yang resmi untuk guru SPK. Dan saat ini sudah tercatat di data kita adalah 400 guru dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Kalau tidak salah paling banyak di Jabodetabek, karena sekolah-sekolah SPK lebih banyak di Jabodetabek. Tapi kita punya di luar daerah, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya kita ada juga di Surabaya, kita ada juga. Jadi mudah-mudahan akan kedepannya ini menjadi sebuah organisasi yang bisa men-sharing guru-guru SPK, sharing knowledge, ya, kayak membuat sesuatu untuk guru Indonesia, tidak hanya guru SPK. Seperti itu, Pak Jo. Oke. Saya tertarik dengan kalimat bahwa sebagai guru apabila menghadapi masalah apapun diselesaikan secara elegan, elit. Ya memang, saya setuju banget tuh. Guru harus memberi contoh. Betul, role model ya. Ya, kepada semuanya ya, kepada anak didik, kepada masyarakat luas, bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara-cara konstitusional dan elegan. Ya. Baik, saya mau dengar keterangan Ibu Elsa tentang Badan Hukum PG SPK. PSPK. Perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif. Silakan. Oke, ini yang ditanyakan badan hukumnya apa nih, Pak? Badan hukumnya, kemudian kepengurusannya, dan lain-lain deh. Oke. Mungkin saya hanya menjawab sesuai dengan prosedural yang berlaku saja ya Pak. Saya juga baru mengetahui setelah berdiskusi dengan notariat tentunya gitu. Oke, jadi mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Jadi hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, termasuk hak untuk membentuk sebuah organisasi berlaku untuk semua warga negara Indonesia, termasuk juga guru. Gitu ya. Nah, dalam hal ini seperti di awal Pak Riki sudah menjelaskan bahwa yang awalnya guru-guru yang bernaung dalam sekolah SPK memiliki forum komunikasi, namun forum komunikasi ini ternyata melihat ke depan sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali bagi wadah guru-guru SPK sendiri secara intern untuk mereka saling bersinergi dalam bekerja, dalam membangun wawasan, integritas. Ternyata lebih dari itu, salah satunya juga adalah dalam membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru SPK itu sendiri gitu. Nah, berbalik dari kebutuhan yang ada, maka seyogianya jika perkumpulan ini yang berawal dari forum, kenapa tidak dibuat saja menjadi organisasi resmi? Karena dengan organisasi resmi, maka prosedural dalam mengeluarkan kritik, dalam mengeluarkan argumentasi, dalam mengeluarkan pendapat menjadi lebih terstruktur. Selain itu juga akhirnya bisa terlihat sebetulnya guru-guru yang bernaung di sekolah-sekolah SPK itu seperti apa sih gitu ya. Karena selama ini mungkin kita hanya mengenal nama SPK,
tetapi sesama sejawat atau sesama rekan pekerjanya sendiri tidak saling mengenal. Nah, dengan adanya organisasi ini, tentu kebutuhan itu menjadi lebih luas. Kebutuhan menjadi lebih luas, sarananya juga menjadi lebih menjadi lebih terarah gitu. Nah, berdasarkan hal itulah, maka teman-teman yang tergabung dalam forum ini kemudian mengadakan satu musyawarah bersama yang akhirnya dikukuhkan tanggal 30 Januari 2020. Nah, sejak saat itulah maka proses pendaftaran forum ini menjadi organisasi profesi kita laksanakan. Nah, secara resmi proses itu cukup lama karena banyak hal ternyata yang harus dipenuhi, mulai dari pemberian nama. Ternyata tidak mudah mengajukan pemberian nama. Selain nama-nama organisasi, atas nama guru dan organisasi yang lain juga sudah ada sebelumnya, sehingga kami perlu mengolah kembali forum ini menjadi nama yang cocok sesuai dengan latar belakang SPK itu sendiri. Maka muncullah Perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif. Sanggar artinya sebuah perkumpulan. Pembelajar di sini berarti tidak hanya guru, pembelajar juga bisa murid, pembelajar juga bisa staf di sekolah, tapi pembelajar juga bisa menjadi komunitas-komunitas di luar yang mempunyai istilahnya yang mempunyai interest tinggi terhadap pendidikan. Nah, akhirnya disepakati, kemudian proses berlanjut sampai akhirnya disahkan oleh Kementerian Hukum pada tanggal 15 November 2021. Ya, mungkin perjalanannya sih seperti itu, Pak. Nah, sejak itulah organisasi ini masih baru sehingga masih perlu banyak yang dibenahi, terutama dalam susunan organisasi dan juga program kerja yang saat ini memang difokuskan ke sana, yaitu program kerja selain membuka mitra kerjasama, di mana kami mitra atau induk kerjasama kami yang pertama adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan yang kedua adalah PSSI, yaitu Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Karena kami adalah guru-guru SPK yang tentu harus bernaung juga kepada SPK itu sendiri. Ya, jadi seperti itu barangkali Pak informasinya. Oke, terima kasih. Nah, itu sekedar sejarah berdirinya PSPK. Tentunya kawan-kawan guru ingin mengetahui apa sih keuntungan atau daya tarik dari perkumpulan ini supaya mereka ingin bergabung ya dan mengembangkan perkumpulan ini menjadi lebih baik, lebih besar, lebih terorganisir dengan lancar. Nah, tawaran-tawaran apakah yang akan diperlihatkan oleh perkumpulan ini? Siapa yang Satu nanti saya tambahkan. Iya boleh. Ya, mungkin salah satu wacana yang memang saat ini masih terus menjadi PR dan perjuangan dari PSPK adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki, yaitu mengenai bukan hanya ini ya, tapi maksudnya terkait dengan tunjangan profesi. Itu yang secara intern masih terus menjadi perjuangan, bukan perjuangan secara dalam arti perjuangan frontal ya, tapi perjuangan yang didiskusikan dengan instansi-instansi yang terkait. Itu memang salah satu yang menjadi hal utama dari perkumpulan ini. Tapi di luar dari itu sih, kalau ditanya tadi hal apa yang bisa menjadi keuntungan besar gitu ya bagi guru-guru yang bernaung di sekolah SPK untuk bergabung di organisasi ini. Saya rasa organisasi ini mungkin sama dengan organisasi-organisasi guru yang lain atau organisasi yang sejenis sama dengan ini, hanya mungkin karena ini warnanya SPK gitu. Hanya mungkin karena ini warnanya SPK, jadi berharap sekolah-sekolah SPK di seluruh Indonesia bisa berada dalam satu komunitas yang sama, dan di komunitas itulah kita bisa saling berbagi gitu, mulai dari berbagi akan kreativitas, berbagi pengetahuan,
dan juga bisa berbagi dengan pengalaman hidup tentunya ya. Selain kita hanya membahas mengenai masalah utama tadi gitu ya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya untuk menjalin persatuan dan kesatuan guru SPK itu sendiri. Yang kita tahu seperti tadi Pak Riki sampaikan, sebagian besar orang tahu SPK adalah sekolah bertaraf internasional. Tapi ketika kami mengetahui lebih dalam, yang dimaksud sekolah SPK bukan hanya sekolah yang mengusung kurikulum internasional ternyata bukan hanya itu gitu ya. Kemudian yang kedua baru juga kita ketahui bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa SPK adalah sekolah-sekolah yang mungkin secara fondasi sudah kuat, sudah hebat gitu ya. Yang gurunya sebagian besar berada di kota besar. Tapi ternyata setelah kami ketahui sampai ke Indonesia bahkan di Papua sendiri ada gitu ya. Yang kita nggak pernah tahu mereka sama nggak ya memiliki metode pengajaran yang sama nggak ya dengan kita, atau ada sedikit pembeda, tapi ternyata pembeda itu bisa menjadi satu hal yang memperkaya guru-guru SPK gitu. Jadi manfaatnya adalah dimulai dengan komunitas sendiri, membangun sendiri, dan kemudian baru kita bisa berbagi untuk guru-guru yang bernaung di sekolah-sekolah yang mungkin di luar dari SPK gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh yang pertama ingin mempererat guru-guru SPK yang tersebar ternyata luar biasa, ternyata ada di seluruh kepulauan Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah semakin terus memperkaya, guru ini semakin terus memperkaya kompetensinya, memperkaya integritasnya, dan juga tentu saja memperkaya metode-metode yang terampil dalam membangun pendidikan Indonesia tentunya. Itu sih Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak Riki atau Pak Andreas. Sudah diborong, tapi saya tambahkan sedikit ya. Jadi begini, setelah di-highlight beberapa poin dari Ibu Elsa tadi, saya hanya menambahkan bahwa selain dari kolaborasi antar guru SPK, karena pun kita tidak pernah tahu apapun yang diajarkan, mungkin secara kurikulum ada yang sama, Cambridge, IB gitu, tapi secara metode pengajaran mungkin berbeda. Mungkin itu yang mungkin kita akan sharing. Tapi ke depan, setelah kita berkomitmen dengan PGRI, Pak John, mungkin kita akan sumbangsi, kita tidak hanya guru SPK, tapi guru nasional, guru semua juga guru nasional Indonesia. Ini bisa swasta, bisa luar negeri. Jadi bisa kita mendedisikan knowledge kita, ilmu kita untuk guru-guru nasional lainnya. Itu seperti itu kedua yang depan. Oke. Saya melihat banyak sekali perkumpulan ya. Dalam bidang apa saja pasti dibentuk satu organisasi. Nah, saya mengarah kepada pesertanya atau anggotanya. Kebanyakan anggotanya adalah yang dicari lebih dulu adalah benefitnya apa nih. Nah, pasti. Kemudian kesejahteraan bagi mereka. Pasti itu yang lebih dulu. Baru nanti kemudian kewajiban saya apa saja yang seringkali lupa. Nah, sekarang ini ada Pak Andreas sebagai salah satu anggota dari PSPK dari perkumpulan ini ya. Saya ingin dengar dari Pak Andreas kalau dilihat dari kesejahteraan guru dan benefit yang diharapkan oleh Pak Andreas. Bisakah Pak Andreas sampaikan misalnya seperti apa sih yang terbayang di Pak Andreas? Silakan Pak. Kalau secara pribadi saya lebih untuk peningkatan kemampuan saling berbagi, kemudian juga di samping untuk keterampilan mengajar atau berbagi metodologi, kemudian juga meningkatkan misalnya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan IT, menggunakan teknologi yang terkini. Tapi tidak dipungkiri juga pasti saya yakin pengurus berjuang juga untuk kesejahteraan yang lain secara finansial, secara di samping pengetahuan. Jadi itu yang diharapkan. Oke. Di samping finansial, yang terpenting keterampilan, peningkatan keterampilan. Nah, saya tuh tadi mancing Pak Andreas tuh supaya seru gitu. Nah, tetapi pemikiran Pak Andreas memang tuh lebih dalam, ya.
tentang peningkatan kompetensi guru, keterampilannya, baik dalam belajar dan mengajar, itu memang penting sekali. Jadi pertanyaan pancingan saya tadi tidak berhasil, Harus secara elegan. tapi saya ingin supaya kita lebih seru aja gitu. Apa hal-hal yang bisa kita gali, kemudian teman-teman guru yang mengikuti acara ini bisa tertarik untuk, wah ini ada apa aja sih sebenarnya. Nah, kembali ke pengurus, entah Ibu Elsa atau Pak Ricky ya, tentang kompetensi guru, yaitu peningkatan keterampilannya, seperti tadi Pak Andreas bilang tentang bahasa misalnya, belum lagi proses belajar mengajar terhadap anak didik ya. Bagaimana supaya guru itu bisa meningkatkan kemampuan dari murid-murid di mana saja. Kan ini kan PSPK itu bukan hanya di Jakarta saja, di daerah-daerah pun. Nah, saya dengar misalnya ada beberapa daerah di Nusa Tenggara misalnya, ada beberapa daerah yang tingkat pendidikannya sangat rendah karena kompetensi gurunya pun, akibat rendahnya kompetensi guru, sehingga anak didiknya pun terdampak menjadi kurang berprestasi. Nah, tentang itu bisakah Pak Ricky menggambarkan apa aktivitas PSPK untuk meningkatkan? Sebenarnya untuk peningkatan professional development setiap guru itu sejauh yang saya tahu di sekolah-sekolah SPK, mereka tuh wajib ya disarankan, mungkin diambil sekolahnya akan di workshopkan biasa. Itu wajib, karena kita untuk mengajar suatu bidang MYP atau DP, kita harus punya sertifikat untuk mengajar tersebut, karena konten tersebut kita harus mengetahui lebih dulu sebelum kita mengajar. Biasanya kita ada professional development, itu yang salah satu yang di program dari sekolah. Kemudian dari lokal pun kita juga ada sharing yang seperti saya bilang Pak John, dari kita juga ada namanya sharing atau guru SPK, disebutnya kita adalah dunia ya, DP dunia ya, atau MYP dunia. Istilahnya guru SPK punya collaboration juga namanya Pak, khusus guru SPK. Nah, kita saling sharing, dan guest speaker-nya juga guru SPK, lecturer-nya juga guru SPK gitu. Jadi itu sudah terbentuk sebenarnya dari sekolah SPK. Kemudian kalaupun nanti dari situ kualitas, bagaimana memantau kualitasnya? Dan kita ada school visit, supaya nih guru benar memenuhi requirements yang diterapkan dalam program kurikulum tersebut. Nah, dari nasionalnya kita ada akreditasi, dan guru SPK rata-rata emang alhamdulillah akreditasinya A semuanya ya kalau nggak salah ya. Dan itu salah satu bentuk measure atau ukuran tingkatan bagaimana kita mengembangkan professional development kita di sekolah SPK. Seperti itu Pak. Oke. Ya. Jadi akan semacam visit misalnya ke sekolah, kemudian seperti di survei ya, bagaimana kemampuan dari gurunya sendiri, guru-gurunya, kemudian dampak kepada muridnya seperti apa. Apakah itu sudah dimulai? Sudah, kita kemarin untuk sekolah kita ya, kalau sekolah lain saya kurang tahu, tapi kalau sekolah kita kemarin sudah divisit pada bulan Juni ya, kemarin pas. Mei ya, Mei kemarin. Kita sudah divisit, termasuk mereka juga school visit, class visit juga, interview guru-gurunya, kualitasnya bagaimana menerapkan setiap program konten sekolah ini ke murid-muridnya begitu. Oke. Semua dipantau. Istilahnya kita di survei, dicek. Survei, survei dicek. Kemudian apakah sudah ada evaluasinya? Ya, pada saat nanti 3 hari kalau nggak salah ya, Pak Andreas ya, 3 hari kita di survei untuk school visit ini, kemudian dievaluasi bagian poin mana yang harus ditingkatkan, tapi rata-rata comment feedback dari school visit ini positif. Positif ya. Dan akan ditingkatkan mungkin jadwal-jadwalnya ya. Begitu juga, ini kan yang baru Jakarta saja. Jakarta ya. Daerah-daerah lain juga kalau mereka punya aktivitas itu akan dilaporkan. Sama sepertinya. Begitu mereka menggunakan kurikulum Cambridge atau IB, dari mereka pun nanti akan di school visit untuk memenuhi kriteria standar kurikulum itu bagaimana diterapkan di sekolah tersebut. Oke. Dari data yang saya
peroleh misalnya, ternyata pendidikan berkualitas di Indonesia itu masih jauh dari harapan. Tapi secara nasional ya. Tapi kalau misalnya per daerah atau per sekolah itu ada perbedaan-perbedaan. Nah sekarang mengamati tentang pendapat bahwa pendidikan berkualitas itu masih jauh dari harapan. Apa pandangan Bapak atau Ibu tentang hal ini? Waduh, ini kayak pertanyaannya berat ya Pak. Sementara Iya, kayak karena begini, maaf. Karena begini, hasil survei dari Assessment Nasional tahun 2021 itu yang diikuti sekitar 3,1 juta guru dan tenaga kependidikan. Kemudian dari 6,5 juta siswa SD, SMP, SMA atau SMK itu di sekitar 259.000 satuan pendidikan terungkap masih rendah kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru atau sekolah kepada siswa. Bahkan manajemen kelas saja misalnya itu hanya tercapai sekitar 2%. Jadi rendah. Jadi yang saya ingin dengar, adakah pemikiran dari PSPK untuk mengadakan workshop atau pelatihan kepada guru-guru untuk memperhatikan hal ini agar meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Indonesia. Jadi jangan hanya setempat, tapi kalau memang yang bisa diupayakan itu setempat, ya nggak apa-apa. Tapi nanti dapat menyebar ke seluruh Indonesia agar pendidikan itu, tingkat pendidikan semakin meningkat. ya oke. Silakan. Ya mungkin ini dari sudut pandang saya saja barangkali ya Pak. Kalau mengetahui hasil survei tadi, wah saya jadi merenung sendiri. Barangkali saya salah satu guru yang termasuk dalam kategori kurang berkualitas tadi gitu ya. Oke, tapi iya inilah yang harusnya tidak hanya menjadi perenungan sih, tapi inilah yang harusnya terus diasah oleh seluruh komponen pendidikan lah kalau menurut saya gitu, karena guru juga kan mungkin guru yang menjadi aktor pada saat dia mengajar, tapi guru pun tidak bisa bekerja sendiri dalam satu kapasitas pendidikan. Dia perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mendukung. Dia perlu dibekali juga dengan kompetensi yang terus-menerus diperkaya begitu ya. Dan dia juga butuh ruang lingkup bagi dia untuk bersosialisasi, dalam arti bersosialisasi untuk terus memperkaya kompetensi tadi gitu ya. Jadi ya ini memang harus jadi salah satu penggerak untuk organisasi kami ya dalam menyikapi hal tersebut gitu ya. Dalam pengertian ya memang kami tidak menjadi satu keharusan untuk mengecek setiap sekolah yang bergabung di SPK untuk mendata berapa guru yang perlu ditingkatkan kualitas mengajarnya, berapa yang tidak. Tentu saja tidak seperti itu, karena organisasi kami adalah hanya sebuah perkumpulan sanggar pembelajar kreatif, artinya perkumpulan. Tapi sudah baik kan tadi itu ada school visit, jadi meninjau sekolah kemudian diarahkan, dan mungkin saya sih berharap bahwa PSPK itu bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan
ke daerah-daerah terhadap guru-guru? Apakah ada langkah-langkah itu? Pastinya sih itu termasuk dalam program kerja Oh, gitu oke. ya. Nah, itu. Sudah terancang dalam program kerja PSPK yang tujuannya ya sama. Kita ingin terus memperdaya dan memperkaya guru-guru SPK. Tapi sekali lagi gitu bahwa organisasi kami ini juga kan nggak berdiri sendiri. Makanya kenapa kami bermitra dengan PGRI, bermitra juga dengan PSSI gitu sebagai naungan dari sekolah SPK itu sendiri. Selain itu tentunya kami juga terus mengajak guru-guru yang tergabung di SPK ini di sekolahnya masing-masing, ya mereka melakukan banyak hal untuk memperkaya kompetensi tadi gitu ya, seperti yang tadi Pak Riki sampaikan, ya memperkaya mungkin personal development-nya dari sekolah tersebut. Kalau tidak ada ya diajukan ke sekolahnya gitu ya. Ya harus guru yang mengaktifkan diri. Kalau tidak terdapat di sekolahnya, ya dia bergabunglah dengan beberapa perkumpulan yang ada di sana yang tentunya untuk memperkaya kualitas-kualitas mengajar tadi. Tapi tentu itu termasuk dalam program kerja kami juga gitu. Yang kami harapkan bisa segera dilaksanakan dalam tahun ini. Secara rutin ya? Secara rutin, secara Atau berkala. periodik lah, misalnya Iya. berapa bulan sekali atau berapa kali sebulan. Iya. Ya bisa seperti itu ya. Betul, Dan betul. menyebarkan ke sekolah mana. Iya, betul. Kami pikir sih maksudnya penggeraknya ada di kami, tapi kemudian hal itu bisa dikembangkan oleh gurunya sendiri di daerahnya mereka gitu. Oke. Mendengar tadi keterangan dari Ibu Elsa, saya menjadi tertarik untuk melihat dari sisi organisasi misalnya ya. PSPK. Kemudian ada PGRI. Bagaimana kaitan atau interaksi antar PGRI dengan PSPK misalnya? Apakah regulasi atau ada kebijakan dari PGRI juga harus dilakukan oleh PSPK ataukah PSPK bisa mengadakannya sendiri terpisah misalnya dengan yang dirancang oleh PGRI atau bagaimana hubungan kerjasamanya atau kerja kinerjanya? Ya, dalam kemitraannya maksudnya. Ya. Silakan Pak Riki. Oke, untuk seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Elsa, Pak, dari dua hal gitu kan. Selain kita untuk kontribusi professional development antar guru SPK, kita juga ingin punya planning ke depan, yaitu meningkatkan guru-guru selain guru SPK. Salah satunya itu kenapa kita kerjasama dengan PGRI? PGRI adalah salah satu wadah guru yang paling tua ya di Indonesia. Paling tua. Dan kita secara anggota juga luar biasa dengan seluruh Indonesia ya. Dan kita juga punya IG sebenarnya. Kita bisa bermitra dengan siapa saja ya. Tapi kita saat ini bermitra dengan PGRI. PGRI memfasilitasi kita supaya bagaimana kita reach ya, menyampaikan tujuan kita ini ke setiap guru di pelosok. Karena PGRI punya fasilitas seperti itu. Ya, kita bisa mengembangkan ilmu kita kepada guru untuk bisa memperbaiki kualitas yang tadi, Pak John ya, supaya jangan 2% luar biasa ya, persis sekali ya. Kalau saya pikir kalau di Jabodetabek kita sudah punya program school visit ke sekolah-sekolah selain sekolah SPK. Kita juga sering ya, dan kita kolaborasi. Apa yang bisa kita berikan pada guru sekolah-sekolah tersebut. Kedua, mungkin nanti ke depan kita pun akan mengajarkan ilmu teknologi yang Pak Andreas bilang tadi. Guru SPK luar biasa guru teknologinya ya. Mungkin kita belajar banyak hal teknologi dibanding guru sekolah lain. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Kita ingin kita sharing, kita bagikan ilmu kita pada sekolah lain. Kalau bisa nanti juga kita berikan donasi fasilitas komputer yang sudah kita terpakai, kita kumpulkan, kita donasikan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Itu bisa di guru SPK. Untuk itu masuk program kita juga nanti. Oke. Seperti itu, John. Sangat baik. Positif. Pak Andreas, adakah pandangan Pak Andreas tentang organisasi ini, kaitannya dengan PGRI, kaitannya dengan IG, atau dibandingkan misalnya dengan mereka? Kira-kira menurut pandangan Pak Andreas,
seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi semacam ini, organisasi guru yang bisa meningkatkan kualitas guru. Dengan meningkatnya kualitas guru, pasti kualitas anak didik, murid-murid juga akan meningkat. Silakan Pak. Menurut saya kita memang harus selalu berkolaborasi, bekerja sama karena penting sekali bahwa guru tidak bisa hidup dalam dunia sendiri, harus bertemu dengan guru lain, sharing, bertukar pikiran, itu menurut saya sangat penting. Dan di sini PGRI menurut saya memfasilitasi, nanti mungkin kita akan dikasih ruangan ya, atau meja untuk PSPK. Jadi memang PGRI menyambut baik sekali dan mereka mendukung sekali. Jadi itu udah harapan yang bagus. Nanti kalau sudah terwujud, terrealisasi akan sangat bagus, dan dengan perkumpulan yang lain, saya pikir juga diperlukan untuk bertukar pikiran seperti yang tadi saya sampaikan. Selalu penting untuk bertukar pikiran, berkolaborasi. Memang itu juga kalau menurut saya di negara Indonesia juga perlu lokal karya, workshop, kolaborasi, karena itu yang sangat diperlukan supaya guru tidak puas, tidak merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan, selalu belajar inovasi terus. baru. Ya, betul. Jadi kolaborasi, kerjasama itu sangat penting ya, sesama organisasi untuk saling menunjang. Iya. Nah, sekarang untuk murid nih, misalnya apakah PSPK ini juga memikirkan, misalnya salah satu hal adalah beasiswa untuk siswa nih, untuk murid. Saya pernah dengar tentang LPDP. Ya. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, mereka ini kayaknya yang membagikan atau mengalokasikan dana untuk beasiswa anak-anak yang berbakat atau mempunyai potensi untuk meningkatkan pengetahuannya. Apa pandangan PSPK tentang LPDP? Atau bukan hanya LPDP-nya saja, tapi tentang beasiswa untuk meningkatkan pendidikan anak-anak itu. Iya, oke, mungkin Pak Riki saya itu ya. Ya, seperti di awal tadi kami sampaikan bahwa sampai sejauh ini PSPK masih terus meramu untuk program kerja, tapi ini juga sambutan yang bagus sih bagi kami untuk bisa mungkin menyikapi hal tersebut ya, pemberian beasiswa. Tapi karena kami bukan institusi atau lembaga yang khusus untuk menampung hal tersebut, tapi bisa jadi kita mungkin menghimpun data, barangkali lembaga-lembaga yang bisa memberikan beasiswa untuk guru maupun untuk siswa, dan itu nanti bisa masuk di program kesejahteraan sosial yang bisa kita share untuk sekolah-sekolah gitu. Jadi kayak kita memiliki database, ini loh beberapa lembaga yang bisa menyalurkan atau memberikan beasiswa baik untuk guru maupun untuk siswa. Tapi tentunya data tersebut sudah kami teliti terlebih dahulu ya, sudah disurvei, dan mungkin itu juga bisa menjadi jangkauan baru bagi PSPK ya untuk menjalin dengan organisasi tersebut yang nantinya itu bisa kita salurkan langsung, kayak kami memberikan rekomendasi untuk sekolah-sekolah, ini loh ada yang barangkali bisa dikelola oleh sekolah masing-masing gitu. Karena saya yakin sekolah-sekolah yang lain juga mereka
mencari akan data-data tersebut gitu. Ya contohnya misalnya kalau untuk PGRI dia ada kan secara berkala memang memberikan beasiswa untuk guru. Nggak hanya beasiswa sepertinya ya Pak, ada juga memang sekolah untuk S1, S2 yang mendapatkan beasiswa full dari PGRI. Seperti waktu itu kan di-share ke kita, lalu kita share lagi ke sekolah-sekolah SPK yang lain yang barangkali berminat gitu. Ada beberapa jurusan kan yang mereka tawarkan gitu. Itu salah satunya mungkin. Oke. Nah, saya sekarang mengarah ke Pak Ricky nih tentang ada hal-hal yang menarik apa yang belum saya tanyakan atau belum saya gali tentang organisasi ini, tentang PSPK yang bisa menjadi daya tarik bagi guru-guru di lingkungan SPK untuk bergabung. Hal menarik apa yang bisa ditawarkan? Saya dengar akan mengadakan semacam workshop atau Ya, itu yang terdekat. Bisa jelaskan. yang akan datang. Ya, silakan. Oke. Sebenarnya ini workshopnya sebetulnya sebelum ke workshop, hal apa yang bisa menarik yang bisa saya tawarkan ya. Jadi teman-teman sebenarnya masih banyak nih guru SPK yang belum gabung nih, makanya dengarkan baik-baik. Ini suatu wadah yang positif ya. Jadi positif untuk berkolaborasi ya, menambah professional development kita juga bisa untuk sharing, dedikasi, dan salah satu build the nation, salah satu kita untuk membangun negara ini lewat SPK. Jadi sesuatu wadah yang resmi sekarang, nggak cuma forum-foruman, bikin-bikinan, tapi ini resmi ya. Bisa juga mencurahkan masalahnya. SPK di masing-masing sekolah kan berbeda. Ya, kita sharing di sini, kita cari solusi, itu salah satunya. Ya, ini suatu wadah organisasi yang positif. Saya pikir teman-teman SPK yang belum gabung silahkan gabung. Ya, selain itu kita juga bantu mereka untuk perjuangkan sesuatu yang saat ini kita masih perjuangkan, yaitu tunjangan profesional mereka, ya, tunjangan profesional kita ya, tunjangan profesional gurunya. Dan terkait workshop, ini sebenarnya ini yang akan dilakukan oleh guru SPK. Salah satu bentuk mitra kerjasama kita dengan PGRI, dan PGRI nanti akan membantu memfasilitasi untuk bisa membroadcast workshop ini lebih ke luas lagi ke pelosok ya, karena PGRI punya fasilitas seperti itu. Dan workshopnya sedikit saya kasih bocoran, kita akan bikin workshop ya kurang lebih 1 bulan ya. Misalnya kita belajar bahasa language ya di sini. Ada 4 bahasa yang kita ajarkan nanti, Inggris, Prancis, Mandarin, dan satu lagi Korea. Saya ulang, ya, Inggris, Prancis, Korea, Mandarin. Ya, dengan guru dari negara masing-masing. Wow, luar biasa ya, semangat dari kita biasa. ya. Tunggu saja nanti. Tunggu tanggal mainnya. Segera. Coming soon. Nah, saya mau dengar sekarang dari Pak Andreas tentang hal apa yang bisa dipikirkan oleh guru, Pak Andreas sebagai guru, sebagai anggota dari PSPK, yang terpikirkan gitu untuk memajukan organisasinya, memajukan juga meningkatkan profesi guru, ya, tingkat pengetahuan guru agar dapat mendidik anak-anak dengan baik dan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak juga. Seperti apa Pak? Silakan. Ya, pertama dengan bergabung dengan wadah perkumpulan seperti PSPK, dengan bergabung nanti di situ terjadi tukar menukar pengalaman, terus kemudian di samping bergabung dengan komunitas, kemudian juga guru juga dituntut untuk terus, guru kan lifelong learner, jadi pembelajar seumur hidup. Jadi guru harus terus belajar seumur hidup. Teknologi berkembang, kemudian informasi, itu yang perlu dilakukan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tidak cepat puas, tapi terus menjadi pembelajar seumur hidup. Itu yang utama. Jadi diingat terus bahwa
kita harus belajar Iya. Oke, seumur jadi hidup. teman-teman guru baik dari SPK atau lainnya bergabunglah dengan PSPK. PSPK. Apa yang Anda pikirkan, apa ide Anda, apa yang Anda inginkan, gabung, sampaikan ide Anda dengan bergabung di perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif. Anda harus kreatif. Tapi kita dengarkan lagi pandangan dari Bu Elsa. Oh iya, oke. Untuk teman-teman semua, kita bersama ingin membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia supaya tidak ada lagi seperti yang statement awal tadi sudah disampaikan ya, guru yang berkualitas justru semakin menurun, tapi murid yang haus akan pendidikan semakin meningkat, atau sebaliknya arus informasi dan teknologi semakin meningkat tapi kualitas guru tetap menurun. Padahal pembelajaran itu seumur hidup. Jadi jika kita semua ingin memajukan kualitas pendidikan Indonesia, maka mulailah bergerak, bergabunglah dengan komunitas yang bisa mengembangkan karya dan kreativitas dan berinovasi. Salah satunya kami mengundang Anda untuk bergabung di Perkumpulan Sanggar Pembelajar Kreatif. Dengan keterangan dari Bu Elsa, maka sampai di sini acara kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima Ayo kasih. bangkit pendidikan Indonesia. Bangkit Ayo, pendidikan Bang Pendi. Indonesia. Terima kasih. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.